kelima di sekolah ini nanti di kelas 4. Ya. Jadi saya ingin mengangkat ke tema tentang gaya hidup berkelanjutan Iya. dengan mengambil topik membuat karya paper bag dari kotak susu bekas. Gitu. Jadi kemudian nanti ini ada beberapa tahapan alurnya ya. Ada tahap pengenalan, yang mana di sini nanti saya bersama guru lainnya akan mengenalkan kepada peserta didik tentang sampah organik dan anorganik. Iya. Kemudian pada tahap kontekstualisasi nanti nanti peserta didik itu akan menggali permasalahan dari video yang kami tampilkan nanti. Oke. Kemudian ada juga nanti tahap aksinya. Nanti di sini peserta didik itu mengumpulkan kotak susu bekas dan mereka mulai berkreasi membuat paper bag dari kotak susu bekas tersebut. Iya. Untuk peserta ibu ya silahkan dikerjakan semoga ya usahanya lancar dan berhasil selalu. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya Ibu mohon pamit dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin mengadakan kegiatan kelima di kelas 4 di sekolah ini. Ya, kapan rencananya Bu? Rencananya dalam minggu ini. Nanti tema yang ingin saya angkat itu mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan mengangkat topik membuat karya paper bag dari kotak susu bekas. Dan ini model aja yang sudah saya konsep. Pada tahap pengenalan nanti itu kita secara berkolaborasi ya dengan Bapak dengan Ibu mengenai peserta didik itu akan mengenal sampah organik dan anorganik serta mengenal bahaya sampah itu sendiri. Nah, tahap kontekstualisasinya aktivitas peserta didik itu nanti akan mengidentifikasi pemecahan masalah dari tayangan video. Ya, Bu ya? Iya. Kemudian setelah kontekstualisasi nanti ada tahap aksi Bu. Nanti pada tahap aksi itu kita meminta peserta didik untuk mengumpulkan kotak susu bekas untuk membuat karya paper bag ini. Bagus? Pakai bagus? Modelannya bagus kan? Bagus. Iya, terima kasih. Nah, nanti sebagai apa namanya paper bag ini, nah seperti ini contohnya Bu nanti. Iya, sudah kreatif. Ya, bekas bisa dijadikan sebuah tas yang bermanfaat. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, maaf mengganggu waktu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian Ibu ingin kalian
kegiatan kelima nanti. Kegiatan kelima dengan judul Ayo Kurangi Sampah Plastik dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan nanti kita akan membahas topik membuat paper bag dari kotak susu bekas. Nah, kalian lihat pada layar jenis-jenis sampah. Coba Pia dibaca yang bagian ini, dibaca. Sampah organik. Kemudian Jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. nah, kan mudah terurai. Nah, contohnya seperti apa? Seperti Sisa makanan, lauk, buah, kopi dan teh. coba Indah yang bagian ini dibaca. Sampah anorganik. Sampah yang berasal dari bahan alami. Contohnya apa? Plastik, karton, botol, kemasan, kertas, kardus, kaca, logam, dan Styrofoam ya. Aku akan menayangkan 4 fakta tentang sampah yang perlu kalian ketahui. Diperkirakan hanya pemulung yang menggunakan sampah, yaitu kemudian dijual ke pemulung. Setelah itu, tidak peduli di mana dia berakhir atau berapa banyak sampah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan dengan yang pertama, pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat dari sampah. Kemudian yang kedua, penanganan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pengolahan sampah organik. Sampah organik yang seperti kulit semangka, kulit jagung, dan lainnya yang bisa sampah organik akan ternak yang dimaksud adalah sisa makanan seperti sisa sayuran, buahan, seperti kulit semangka, kulit jagung dan lainnya. Seperti sisa makanan yang dihasilkan dari organik dapat digunakan sebagai alternatif sumber energi seperti untuk memasak. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai daur ulang dan pengelolaan sampah anorganik. Penggunaan barang sekali pakai seperti kurangi penggunaan produk berbahan plastik atau kertas sekali pakai. Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian mengenai pembahasan materi sebelumnya, ya. Coba Rohim, sisa makanan itu termasuk jenis sampah apa? Sisa makanan. Siapa yang bisa menjawab? Indah dulu. Nah, jadi sisa makanan itu termasuk sampah organik, yaitu sampah yang bisa terurai. Ya, tangan untuk Indah. Iya, pertanyaan berikutnya. Itu termasuk sampah jenis sampah apa? Siapa yang bisa angkat tangan dulu? Anorganik, yaitu termasuk jenis sampah yang tidak bisa terurai atau anorganik. Oke, satu pertanyaan lagi. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Baterai bekas itu termasuk jenis sampah apa? B3, iya betul teman-teman. Nah, sekarang pada tahap kontekstualisasi, kalian menyimak video berikut ini. Simak ya. Di tengah kebutuhan akan pelestarian lingkungan yang semakin mendesak, muncul satu nama yang menjadi tonggak penting dalam industri limbah Indonesia, PT Citra Mega Nusantara. Sebagai salah satu supplier limbah terpercaya di Indonesia, PT Citra Mega Nusantara telah tumbuh dan berkembang dalam bidang usaha jasa penyaluran limbah kardus. Mereka tak hanya menjadi penampung kardus, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka pada kualitas dan kuantitas. Nah, sudah disimak tayangan video tadi? Dalam tayangan video tadi itu limbah apa yang ada dalam
bisa membuat tas ya atau paper bag ya istilahnya paper bag atau tas kertas dari kotak susu bekas ini ya. Jadi manfaatkanlah kotak susu bekas di lingkungan kalian dengan mendaur ulangnya seperti kata Febrian tadi, yaitu bisa dengan membuat paper bag atau tas katanya dari kotak susu bekas ini ya. Nah, sekarang ibu ingin kalian kita bersama-sama membagi kalian menjadi 5 kelompok. Bagaimana pembagian kelompoknya? Kita akan menggunakan aplikasi pembuat kelompok. Siapa dulu nih dari sebelah sini? Siapa namanya? Citra. Kemudian Aisyah. Kemudian Aisyah. Kemudian Vino. Nah, semua kan ada namanya ya? Siapa yang belum terpanggil? Sudah? Oke, kita bagi kelompok. Nah, ini kelompok. Jadi, coba dilihat pada layar. Kelompok 1, siapa anggotanya? Kelompok 1 ada Aisyah, Melda, Arfan Kafi, Ahmad, Rian, Rafizal. Sekarang perhatikan tayangan videonya. Dari kelompok
Baik. Nah,